Saya Nurliana Nara SS, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Makassar dengan NIM 20169403383. Hari ini saya akan melaksanakan PPL dengan materi teks prosedur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Ya, Bagaimana kabarnya ini? baik. Sehat ya, sehat walafiat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum kita mulai pelajaran, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Iya. Bagaimana aktivitas kalian tadi pagi? Luar biasa capek. Ini jam terakhir ya, jadi harus tetap Semangat. Jadi untuk semangatnya lagi, kita bangkitkan semangat belajar yang di saat jam terakhir. Kita yel-yel dulu, ayo. Seperti biasa ya. Oke, kita mulai. Siapa kita? SMK Negeri 10 Makassar. SMK Negeri 10 Makassar. Bisa. Satu kali lagi supaya lebih semangat lagi, ayo dong. Siapa kita? SMK Negeri 10 Makassar. SMK Negeri 10 Makassar. Bisa. Oke, hapus. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu terlebih dulu absen untuk mengecek kehadiran kita, kalian semua hari ini ya. Anak-anak semua, siapa yang tidak sempat hadir hari ini belajar bahasa Indonesia nak? Rapi Bu. Rapi ya? Rapi ya kenapa nak? Apa Bu? Apa karena? Saya keterangan. Oh tidak ada keter, oh hujan ya, kayak hujan ya. Iya Bu. Rapi ya, siapa lagi nak? Anak-anak. Anak Gaila kenapa nak? Kebanjiran di rumahnya. Astaga banjiran, oh iya, banjiran. Izin ya, masih ada nak? Masih ada? Oh Iqmal kenapa? Sakit ya? Oh iya, sakit. Ya, cuma itu? Iya Bu. Oke, baik. Jadi, anak, Ibu mau sampaikan bahwa sekarang itu lagi musim hujan. Jadi sebaiknya jangan mengisi ya, Nak. Ini, saya mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat pembelajarannya minggu lalu? Ayo siapa? Ya Bu. Oke, Prosedur. ya. Teks prosedur. Yang bersilakan. Coba berdiri dulu. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang bersilakan. Oh iya, betul. Terus apa lagi nak? Tentang apa lagi? Tes prosedur apa lagi yang kalian ketahui? Terdiri dari berapa lagi? Tiga Bu. Ya, apa itu? Apa itu? Yaitu tes prosedur. Oke. Terus apa lagi yang kalian ketahui? Kalau mau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, teks prosedur itu sangat penting. Kenapa saya mengatakan penting? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Oke, berdiri nggak? Ya. Karena tentunya untuk memberikan langkah-langkah agar kita bisa melakukan sesuatu yang mudah. Betul sekali. Apa lagi? Teks prosedur itu kalau dikaitkan dengan sangat penting, ya. Bagaimana kalian melakukan tahapan atau langkah-langkah sesuatu untuk mencapai suatu tujuan.
begitu bangun tidur, tidak mungkin langsung ke sekolah, pasti ada tahapan-tahapannya dulu. Contoh misalnya, mandi dulu, gosok gigi, apa lagi? Cuci muka, kemudian sarapan, pakai sepatu, baru ke sekolah. Mantap sekali. Baik. Ya, jadi hari ini kita lihat materi yang akan Ibu sajikan, yaitu tentang teks prosedur. Ya, kita lihat bersama kompetensi dasar yang ingin kita pelajari hari ini, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan dalam teks prosedur. Adapun indikatornya, yaitu yang pertama, betul sekali. Oke, nah kita melangkah ke selanjutnya. Kita lihat ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menelaah struktur teks prosedur dengan benar, cermat, dan berpikir kritis. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menelaah kebahasan teks prosedur dengan cermat, benar, dan berpikir kritis. Baik. Selanjutnya, ya ini tadi pengertian teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, mantap. Selanjutnya, kita bisa lihat ada fungsi teks prosedur. Oke. Iya, jadi nanti itu ada LKPD yang saya bagikan, nanti ada penilaian tersendiri. Sekarang naikkan dulu HP-nya, semua kita krisis. Kita lihat tas ya, itu kodenya nak. Buat masuk. Lihat kodenya semua. 5027888. Join semua dulu. Oke, selamat sudah gabung. Lanjut. Oke, Ana Salinomo, saya Bu. Nama Anu Gerah. Oke, kamu gabung ya. Terus. Oke. Ya, ambil sama lagi. Sudah kamu semua? Sudah? Sekali lagi 5027888. Oke, kita mulai. Ayo. Ayo semangat. Ayo semangat. Ayo semangat kerja. Siapa yang juara? Oke, yang mana Pari? Berdiri, woi, mantap. Berarti kecepatan Pari. Iya, baik. Iya. Kita kembali ke materi ya. Iya, Bu. Oke. Ya, jadi ini nak, nanti kita lihat kembali pengertian teks prosedur itu diartikan sebagai teks-teks berisi langkah-langkah. Jadi nanti LKPD-nya itu yang kalian mau kerjakan itu, nanti kalian analisis. Ibu sediakan sebuah cerita, baru kalian analisis nanti kalimat imperatifnya apa, kemudian struktur kebahasannya apa. Ya, bisa dipahami ya. Mulai sekarang kita lihat dulu apa yang akan kalian lakukan. Ya, dicontohin sampai
yang baru atap. Kenapa diaduk? Supaya merata. Supaya merata. Biasa kan ada iya selain lengket ya. Ada juga biasanya di tengah agak lembek atau tidak merata. Jadi kalau itu bisa pulen. Ya kita lihat ini lagi. Kita lihat ya. Oke. Tadi itu kita akan membagikan dulu cara mengenaskan itu ya. Nah, ini sekarang dari kita dulu ya. Karena yang makan cuma 2 orang. Jadi kita siapkan dulu geraknya dari belakang. Saya akan pakai 1 kapur. Untuk cupnya langsung dapat dari restorannya ya. Terus nah ini nanti kita pindah ke luar ya. Terus ini nanti kalau sudah matang ya lanjutkan ke luar. Udah gitu. Nah ini kan nampaknya nanti sudah matang. Kita aduk sedikit, jangan matangnya. Rata tidak menggumpal kadang harus dan lagi ya. Lihat. Begitu ya. Selamat pagi. Untuk kali ini kita akan membagikan cara. Nah, ini teks. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah sehingga pembaca mengikuti apa yang diperintahkan dalam sebuah teks ya. Yang kedua, menggunakan kalimat penghubung. Yang ketiga, ciri-ciri menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang keempat, menggunakan kriteria batasan tertentu. Dan yang kelima, berisi Pemberian informasi dan garis rangkaian. Jadi seperti ini. Misalnya nanti kalimat imperatif yang akan kalian cari, ya kalimat imperatif. Jadi ini menggunakan kata kerja. Iya, menggunakan kata perintah, ya perintah. Jadi contohnya. Apa yang tahu contohnya? Misalnya Lakukan. Apa lagi? Kerjakan. Oke, apa lagi? Apa? Ambil, ya ambillah. Ya, jadi kata-kata perintah. Biasanya di kalimat teks prosedur itu seperti itu nah. Jadi ada kata perintah. Ambilkan atau ambillah ya seperti tadi contohnya ambillah beras, cucilah, saya seperti itu ya, atau sambungkan kabel, colokan di kabel, saya seperti itu ya. Jadi paham? Oke. Selanjutnya jenis ada satu apa? Teks prosedur. Kedua. Ketiga. Siapa yang tahu yang mana itu teks prosedur sederhana? Yang bagaimana? Ayo, angkat diri nah.
nanti setelah terbentuk kelompok, baru kita kerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Silakan ke kelompok. Mantap. Jadi ini LKPD, nanti ini kalian kerja ya. Ya. Jadi ini nanti untuk struktur, ya, menganalisis struktur di sini ada bacaannya. Kemudian di sini nanti ada untuk kata kerja imperatif, apa namanya, menurut kausalitasnya. Nah itu, seperti ya. Jadi nanti berdiskusi sama teman kelompoknya, merembukkan apa strukturnya, bagaimana langkah-langkahnya, ya. Ini dipresentasikan ya? Ya, nanti dipresentasikan. Sudah paham kan? Paham. Saya pindah ke kelompok 2. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 ya. Oke ya. Ini untuk Kecil kan ya? untuk struktur kalimat. Silakan Mas Kristina. Kalian baca dulu bacaannya semua. Baca dulu bacaannya semua. Ya, masing-masing tulis dulu nama kelompoknya di depan. Tulis dulu. Kita kan lagi 45 orang ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti yang lagi saja. Karena ada yang sakit. Jadi ditentukan masing-masing nanti ada ketua kelompok ya. Jadi nanti ketika selesai KPD-nya naik mempresentasikan. Kita perhatikan, simak. Nanti kalau ada tanggapan, arahan, boleh langsung ke kelompok 1 ya. Ya, siapkan boleh di sini apa namanya? Kalau misalnya ada kesalahan atau ini silakan. Ya, atur dengan baik. Ya. Ya, buat semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurlia sebagai pembimbing dalam pelajaran kali ini dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Insani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi pembacaan materi yang saya serahkan kepada teman saya dan Berarti. Saya akan membacakan struktur dari definisi cara sukses dalam membangun usaha mikro. 1.
1. Tujuan. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bisnis kecil atau usaha mikro dewasa ini semakin berkembang. Kemudian saya akan membacakan langkah-langkah. Yang pertama itu memaksimalkan layanan dari customer service. Pantau selalu aktivitas customer service Anda dan buat perubahan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis kecil Anda memberikan pelayanan yang lebih baik unggul daripada pesaing Anda. 2. Membangun teknik promosi lewat word of mouth. Teknik ini mengenai bisnis Anda dari mulut ke mulut. Penting untuk meningkatkan pelanggan bagi usaha Anda. Yang ketiga, mengembangkan selalu pemasaran teknik Anda. Pemasaran yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan penjualan bisnis, untuk memasarkan produk dan layanan Anda dengan biaya yang murah. Keempat, yaitu membangun eksistensi melalui digital media. Membuat situs web dapat memudahkan Anda bertransaksi maupun mengenalkan. 1. Nomor 2 mana? Oh ini. Nomor 2. 3. Oke, nomor 2. 4. Baik. Ya. Jadi ini nanti LKPD-nya saya berikan nilai ya. Jadi, ada nilai nanti di bagian belakang sini bisa dilihat perolehan skor masing-masing kelompok. Ya. Jadi saya kelompok 1 dapat berapa, 2, 3, 4 seperti itu. Oke. Baik, anak-anak. Masih semangat tadi? Ayo, siapa kita? SMK Negeri 10 Makassar? Bisa. Oh, luar biasa sekali. Baik, untuk LKPD-nya tadi, jadi seperti yang telah kalian tampilkan itu di lembaran ininya. Jadi nanti misalnya konjungsi kausalitasnya tadi sudah benar yang kalian temukan ya, bahwa di sini misalnya konjungsi kausalitas ada kata penambahan sebab akibat atau ada kata penghubung yang kalian dapatkan. Jadi di situ dicantumkan di bagian LKPD-nya sini ya. Kemudian apa istilah teknis? Kalian pasti sudah mengerti semua tadi. Yang mana bagian istilah teknis di sini? Ya, sudah paham semua ya? Mantap. Jadi nanti kita sudah paham ini. Jadi nanti kalian tinggal ulang-ulang lagi. Ya, jadi nanti bisa kasih penilaian. Setelah itu kalian bisa lihat nanti nilainya ya di sini. Baik. Ya, untuk kegiatan karena ini jam bahasa Indonesia sudah hampir habis nah ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya anak-anakku semua kita lihat dulu apa kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Angkat tangan, oke, percaya berdiri nak. Oke. Saya akan menyimpulkan materi hari ini ya, yaitu tentang teks prosedur. Kita dapat mengetahui apa definisi teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang tahapan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya pun sama, yaitu untuk memudahkan kita untuk melakukan, menggunakan atau mengerjakan sesuatu hal. Adapun beberapa struktur teks prosedur, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Oh,
menyimpulkan bahwa hakikat teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, yang kedua itu saya bisa menyimpulkan struktur teks prosedur, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang atau bisa juga disebut dengan penutup. Nah, teks prosedur juga menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang didominankan, yaitu kalimat perintah, konjungsi, temporal, konjungsi penambahan, dan kata teknis. Iya. Mantap, mantap. Oke. Baik, anak-anakku semua, kelas 11 TKJ 1. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti ada tugas di rumah mencari di internet teks prosedur. Nanti kalian kaji ulang, catat ya, catat. Nanti kalian kaji ulang, kemudian cari di situ analisis strukturnya apa. Kemudian apakah di situ ada penambahan-penambahan konjungsi seperti yang tadi kalian pelajari. Dipaham nggak? Oke. Kemudian untuk minggu depan setelah kalian dapatkan di internet, ada semacam proyek nanti kita gunakan. Jadi ada yang akan kalian tampilkan, lalu itu semacam kertas, baru kalian presentasikan langkah-langkahnya, kemudian penambahan. Jadi ada gambar-gambar yang akan kalian juga buat. Dipaham? Nah, nanti kembali sesuai dengan kelompok ini, presentasikan masing-masing tugas yang telah kalian dapatkan di internet. Paham ya? Oke, karena hari ini jam bahasa Indonesia sudah selesai, maka sebaiknya untuk mengakhiri pelajaran kita, ketua kelas memimpin doa sudah belajar. Baik teman-teman sekalian, marilah kita menutup pelajaran ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan materi teks prosedur, yaitu menganalisis tentang kebahasaan dan struktur analisis teks prosedur. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.